warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Halo anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, materi geografi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Mukarramah Ismail, tutor Smart School. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap anak-anakku sekalian dalam kondisi yang fit, sehat, dan jangan lupa bahagia. Materi hari ini adalah menganalisis pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Dan yang pertama kali yang akan kita bahas adalah pembangunan wilayah. Kita masuk ke materi. Apa itu pembangunan wilayah? Suatu pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas dan fungsi daripada wilayah tersebut untuk melakukan pengembangan pada potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, ada dua inti dalam pembangunan wilayah. Yang pertama adalah mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah. Dan yang kedua adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Nah, potensi apa saja yang dimiliki oleh suatu wilayah? Ya, bisa saja berupa potensi sumber daya alamnya, bisa juga berupa potensi pariwisatanya. Nah, sedangkan fungsi-fungsi wilayah itu ada 3. Nah, sekarang kita perhatikan. Fungsi yang pertama adalah fungsi pelayanan. Kota diharapkan sebagai pusat pelayanan untuk wilayah-wilayah yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain, hinterlandnya. Contoh, Kota Makassar diharapkan menjadi pusat pelayanan bagi daerah Goa dan Kabupaten Maros. Karena kedua daerah ini adalah hinterland bagi Kota Makassar. Kemudian yang kedua, kota diharapkan sebagai pusat kegiatan industri dan jasa. Contohnya, kawasan Kima Makassar. Dan yang ketiga adalah kota diharapkan sebagai pusat pemukiman penduduk. Anak-anakku sekalian, di Makassar ini kalian bisa menemukan berbagai perumahan atau pemukiman penduduk, mulai dari yang sederhana sampai yang paling mahal. Semua ada di Kota Makassar. Nah, inilah fungsi wilayah sebagai fungsi pelayanan. Nah, sekarang yang kedua. Fungsi wilayah yang kedua adalah sebagai transfer hasil pembangunan. Struktur ruang wilayah itu menggambarkan proses hasil transfer pembangunan, apakah dari pusat ke pinggiran, begitu pula sebaliknya dari pinggiran ke pusat perkotaan. Nah, yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Nah, bagaimana fungsi wilayah sebagai fungsi ekonomi? Wilayah diharapkan menjadi basis ekonomi wilayah. Seperti halnya kegiatan industri. Di Kota Makassar ini kita banyak mengenal tempat-tempat industri, utamanya kawasan industri Kota Makassar dan jasa perkotaan. Kemudian sebagai tempat pengelolaan hasil pertanian maupun
sumber-sumber daya alam yang berasal dari wilayah pedesaan. Nah, anak-anakku sekalian, nah, apa modal dasar dalam pembangunan wilayah? Tentu ada modalnya. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua adalah sumber daya alam yang melimpah. Ya, keduanya ini adalah modal dasar dalam pembangunan wilayah. Nah, sekarang kita lihat, yang mana yang dikatakan sumber daya manusia yang berkualitas? Nah, sumber daya manusia yang komprehensif dalam cara berpikirnya. Dan dia sudah mengantisipasi tuntutan di masa depan. Berwawasan, berperilaku yang positif, dan yang terutama memiliki pengetahuan, keterampilan atau skill, dan keahlian yang dibutuhkan dalam segala bidang serta sektor pembangunan. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam. Adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh alam yang bisa digunakan, dimanfaatkan, yang bernilai guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi anak-anakku harus berpikir dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Jadi, dalam pengelolaan sumber daya alam maupun penggunaannya itu harus digunakan seefisien mungkin. Kenapa, Bu? Karena ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh, bensin yang anak-anak gunakan sehari-hari untuk kendaraannya, dalam pengambilannya itu membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari pembentukannya, kemudian pengambilannya, dan pengolahannya itu menggunakan 6 tingkatan sampai bisa menjadi sebuah bensin dari minyak mentah yang akan anak-anakku gunakan sehari-hari. Nah, minyak bumi ini atau minyak mentah adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, lanjut. Nah, tentu dalam pembangunan wilayah ada pelaku atau pelaksana. Nah, siapakah mereka? Yang pertama tentu saja adalah seluruh masyarakat Indonesia. Utamanya anak-anakku sekalian yang merupakan generasi digital natif, generasi pembangunan Indonesia. Dan yang kedua adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, investor asing, dan pengusaha swasta yang ada di dalam negeri. Nah, selanjutnya, anak-anakku sekalian, pada slide sebelumnya tadi, kita sudah melihat bahwa sumber daya alam adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah untuk pengembangannya dalam pembangunan. Nah, ada pertanyaan yang muncul. Mengapa perkembangan pembangunan di setiap daerah itu berbeda-beda? Nah, tentu ada faktor yang melatar belakangi. Kita lihat bersama, yang pertama adalah faktor potensi daerahnya. Yang kedua adalah lokasinya. Yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Dan yang keempat adalah sarana transportasinya. Kita lihat satu persatu. Nah, apa itu potensi daerah? Nah, segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dimanfaatkan lebih jauh oleh masyarakat maupun pemerintahnya. Contoh, batuan kars yang ada di pegunungan
Maros dan Pangkep itu adalah bahan dasar dalam membuat semen dan marmer. Sehingga makanya di daerah Maros dan Pangkep itu ada industri semen Tonasa dan semen Bosowa. Contoh kedua, daerah Sulawesi Selatan ini adalah daerah yang memiliki pertanian yang sangat subur. Daerah yang memiliki itu tentu saja dapat menjadi lahan pertanian yang tinggi. Contoh, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang menjadikan Sulawesi Selatan adalah lumbung padi atau lumbung beras bagi Indonesia. Contoh lain, daerah Bulukumba yang sama-sama kita kenal bagaimana keindahan panorama lautnya, menjadikan daerah Tanjung Bira dan Tanjung Bara adalah spot pariwisata yang terbaik juga di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada lokasi. Nah, yang mana dikatakan lokasi di sini? Ternyata teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi oleh posisi geografisnya. Anak-anak sekalian harus menggarisbawahi posisi geografisnya. Yang ini. Ternyata posisi geografis sangat-sangat mempengaruhi lokasi pembangunan sebuah wilayah. Kenapa, Bu? Ya, kita lihat. Kondisi fisik sebuah wilayah itu ternyata sangat mempengaruhi dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sebuah wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Contohnya, daerah yang datar tentu lebih cepat perkembangannya menjadi pusat pertumbuhan daripada daerah yang berbukit maupun lembah yang curam. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor utama dan pertama dalam setiap proses pembangunan. Karena manusia lah yang menjalankan. Dan salah satu tadi pelaku adalah seluruh masyarakat Indonesia. Sumber daya manusia di sini dalam perannya dalam pembangunan, dia memiliki peran ganda, yaitu bisa menjadi subjek dari semua aktivitas pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi, makanya tadi di slide sebelumnya, modal dasar dalam pembangunan salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber manusia yang sudah komprehensif dalam cara berpikirnya. Kenapa? Karena pembangunan wilayah tentu membutuhkan sumber manusia yang sudah berpikir mengedepankan pemikiran masa depan. Kemudian berwawasan, dan yang terutama adalah memiliki kemampuan, keterampilan atau skill, dan keahliannya dalam setiap bidang yang dibutuhkan, dan terutama dalam sektor pembangunan wilayah. Nah, selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang keempat, faktor geografi yang mempengaruhi dalam pembangunan wilayah adalah sarana transportasi. Tentu saja ini adalah faktor yang sangat penting dalam mensukseskan pembangunan sebuah wilayah. Kenapa? Sarana transportasi di sini memungkinkan terjadinya interaksi antar wilayah. Kekuatan interaksi antar wilayah sangat membutuhkan sarana transportasi.
Nah, utamanya dalam bidang perekonomian. Interaksi antara desa dan kota, maupun kota dan desa, dan antar wilayah yang lainnya tentu sangat membutuhkan yang namanya sarana transportasi. Begitu pula dengan lokasi antara bahan mentah dengan lokasi industrinya akan semakin cepat perkembangannya dan kelancarannya dalam menerima dan mengaplikasikan bahan mentah dari lokasi sumber daya alam ke lokasi industri jika menggunakan sarana transportasi yang lancar. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, sebagai kesimpulan bahwa dalam faktor geografi untuk menunjang pembangunan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi, faktor geografi di sini sangat penting dalam memajukan pembangunan suatu wilayah. Apa saja faktor geografi yang digunakan? Yang pertama adalah topografi. Nah, topografi di sini mempengaruhi strategi pembangunan. Kita ketahui bersama bahwa topografi adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa dalam faktor lokasi sangat menentukan dalam penentuan pembangunan atau lokasi pembangunan. Faktor fisik mempengaruhi pembangunan lokasi. Contohnya, daerah yang datar tentu lebih mudah dalam pengembangannya dalam pembangunan dibandingkan daerah yang berbukit atau lembah yang curam. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah klimatologi atau iklim. Iklim ini mempengaruhi kondisi alam dan budaya. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kondisi alam di sekitar kita. Hewan dan tumbuhan ataupun manusia mengikuti atau merasakan pengaruh besar daripada perubahan iklim. Misalnya di Indonesia kita hanya memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Tentu itu akan mempengaruhi aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Dan begitu pula dengan kebudayaan. Nah, yang ketiga adalah hidrografi. Hidrografi di sini adalah sistem penunjang kehidupan manusia, seperti transportasi, kemudian pembangkit listrik, dan yang terakhir adalah pertanian. Yang keempat adalah sumber daya hayati. Sumber daya hayati juga menunjang pengembangan dan pertumbuhan sebuah wilayah. Dan yang terakhir adalah hidrodemografi. Demografi di sini memuat adalah penduduk. Bagaimana interaksi penduduk antara desa dan kota yang biasa kita kenal dengan urbanisasi, kemudian ada transmigrasi, ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, begitu pula sebaliknya ruralisasi antara desa ke kota. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya hari ini. Tetap disiplin dalam belajar dan jangan lupa rendah hati karena generasi Smart School
berkarakter, cerdas Ki.